ben wakal di Pondokno ya Bapak. Nyantri di Salafiyah itu mapelkan 2 di Yai Holik, meneruskan perjalanan hidup ke kota Batam. Enggak ada tukang cukur yang salah. Dia cari, ya dialah guru saya. Dia yang mengguru. Mas Taufik Barokah Mas Taufik. Jadi yang pagi terima materi, habis nyukur kita ajak ke pesantren, kita nyukur di pesantren gratis. Jenjang karir tukang cukur itu bukan dari kursus terus langsung buka. Saya pengen buka barber milik saya sendiri di Malang. Yang premium. Amin. Muga-muga Yang premium. Genggam erat kita semua saudara. Buang jauh rasa benci di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di Silaturahmi. Nah, kali ini di episode yang kesekian kalinya kita berada di kota Turen City, my hometown, South Mvela, wewe. Kita berada di Turen Barber, di daerah Jalan Lapangan Turen. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan saudara kita, namanya Mas Farid, nah, atau biasa kita kalau teman-teman lebih familiar namanya itu Cekot. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang seputar perjalanan hidupnya, mulai dari kecil sampai gede, dan nanti ada sedikit kita ngobrol tentang musik juga, yang tentunya nanti endingnya kita pengen tahu apa yang dia geluti saat ini seputar dunia barber. Nah, kita sambit berikutkan Mr. Cekot. Dulu Pak Edo. Ini sekalian kita ini ambil klinik belajar bahasa Indonesia. Karena reuni. Karena deh teman-teman yang sebelumnya kita ini ngomong bahasa Indonesia itu rada mikir apa meneh ngomong bahasa Inggris. Nah, ini di sebelah kita, sebelah kanan saya ini ada namanya Mas Farid aka Cekot, yang sekarang salah ownernya dari Turen Barber. Nah, ya po Mas Farid. Jeneng aslinya siapa sih? Farid Yusoli. Anaknya Bapak Anwar. Turen dan sekitarnya, Malang Raya, dulur-dulur yang kenal dengan Mas Farid, nah, pasti nanti di mention ya, sekalian teman-teman yang lain nanti diajak nimbrung. Kita akan mengorek seputar perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan dari obrolan di Silaturahmi ini ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, insya Allah. Karena slogannya itu ya,
silaturahmi, nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Insya Allah. Ngono lho, Kak. Amin ya Allah. Amin. Ya apa? Itu lahir di Lahir di Turen. Asli Turen. Asli Turen. Asli gini ya. Asli Turen. Lahir di Turen, terus SD, SD Taman Siswa. TK. Oh, TK Taman Indria di Taman Siswa juga. Oh, Taman Siswa. SD juga Taman Muda Ya. di Taman Siswa juga. Untuk SMP biar nuwakal tuh di Pondokno ya Bapak. Di Pondokno nang Singosari. Oh, gak SMP siji ya? Oh, bukan. SMPI, SMP 1 titik. Singosari. Singosari. SMPI Salam Al Ma'arif Singosari. Heeh. Nyantri di Salafiyah Tumapel Kang Dua di Yai Holik. Alhamdulillah sampai sekarang Yai masih sehat, masih sugeng, masih ngajari. Itu Mapel Singosari pasar belok kiri itu. Iya, Daerah betul. Kampung Gang 2. Santri. Apa jalan santri lah. Jalan Tumapel Kang Dua. Itu Mapel ya. Sebelum lapangan belok kiri. Sampai SMA. SMA pindah ke Turen lagi. Wah. Karena wis metel gitu. Iya. Metel saking nakale. Ya alhamdulillah sampai saiki kan nakal maneh. Alhamdulillah. Cukup nakali cilik ae di Dulur-dulur di wilayah daerah Tumapel ya, akeh koncoku juga akeh dek kono sing sekolah dek Singosari Tumapel iki lek si eling namanya Mas Farid. Biyen celokane ya Farid sekolah. Farid. Mas Farid. Turen malan, panggilannya Turen. Oh ngono ya. Farid Turen. Sake mungkin zaman biyen jarang sih. Jarang orang Turen ya. Masih gak banyak orang Turen yang Mewakili gitu, mewakili. Iya siap. Terus mari ngono STM SMA itu di STM Turen. STM Turen. Angkatan 95 98. Nah, kanan 95 98. Jadi dulur-dulur yang mulai dari tadi SD Taman Siswa, terus SMP Singosari, SMPI Singosari, STM Turen. Nah, iki lho Mas Farid, jangan lupa yo. Kecuali teman-teman yang lain dikabari. Kita akan mengorek informasi seputar kehidupannya Mas Farid. Terus setelah itu lulus kuliah. Lulus ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kuliah dan sesuai dengan jurusan sebelumnya itu di Polinema. Dulu masih Politeknik Brawijaya. Masih di ya Jalan masih Bandung ya? Jalan Bandung, masih di veteran ya. Masih veteran. Iya, veteran. Masih di veteran. Masih di veteran itu sampai 3 tahun sampai 2001. 2001. Itu sih rame-rame ini hip metal. Hip metal. Ya, terus Rame-rame. Terus setelah itu nganggur setahun, tahun 2002 meneruskan perjalanan hidup ke kota Batam. ya, kota Batam. Di Batam saya kurang lebih 13 tahun Pabrik. pabrik perusahaan PT Sanyo Energi Batam. Yang mungkin alumninya mungkin ribuan. Iya. Dan 13 saat ini tahun. PT Sanyo Energi Batam sudah tidak ada lagi. Zaman itu ya, Arema banyak ya, Arema masih banyak. Aremania Komunitas Batam, ya. Aremania Batam juga banyak komunitasnya. Terus ya banyak, tapi di sana kan nggak seperti di sini. Untuk kondisi antar komunitas juga masih ya. Artinya sesama komunitas Ada bonek, ada Arema ya tetap kita Oh, masih iya, nggak iya. ada istilahnya. Kedaerahannya masih terjaga dengan istilahnya apa ya? Kalau benturan antar komunitas nggak ada. Di sana kita ya karena kita sama-sama merantau, sama-sama kita di sana cari uang, bukan cari musuh, cari kawan. Ya baik-baik saja. Siap. Terus selama di Batam selain aktivitas di luar pekerjaan apa di sana? Selain aktivitas selain pekerjaan dulu masih aktif di kalau musik masih Sering masih bikin di event, Mas, ya? underground lah. di bawah Terus tanah. sebagai pelaku apa cuman sebagai EO Kita sih? bukan sebagai pelaku, kita support Oh. event. Kita bikin kaosnya, kita rilis kaosnya. Oh ya sempat bikin ya Sempat floatingan bikin ya? clothingan ya. Selama 13 Di sana, tahun itu? enggak. Itu akhir-akhir 5 tahun belakangan sebelum aku balik. Mulai 2010 kalau nggak Dan salah. itu di Batam sekitar tahun 2000-an?
2000 ya sekitar 2000-an. Terus 2002 datang ke Batam. iklim di sana pas musik musik underground kenceng-kencengnya. Kenceng-kencengnya. Ya masih ada Batam Headbang Group. Terus ada Itu kayak acara tahunan. apa yang ngarannya? Komunitas. Oh, komunitas ya. Batam Headbang ada, terus apa sih, Busik, Batam Under Sixness Society, terus ada kalau hardcore itu ada Batam Industrial Hardcore. Wah, sangat agak Terus, pekerja bisa. iya. Loh. Terus apa ya? Terus Terus pas Batam zaman itu teman-teman dari musisi Malang ono nggak sih sempat mampir ya ono? musisi Malang pernah datang sopo ya? Waduh lali aku. Kalau Yang sing dari anu Malang. nasional- Keramat dulu pernah. Oh, Keramat. Keramat Oh, pernah iya, datang ke Keramat. sana. Keramat nggak tahu sampai saya aktif nggak ya Keramat nggak tahu. Mbah, aku karo aku. Kayaknya pernah kayak Keramat dulu. Mungkin salah satu apa istilahnya personilnya mungkin pernah di Batam. Ya. Tapi kita flashback dulu zaman tahun 98 99-an mungkin ya. Hampir rokokan deh, gak apa ya. Oh iya. Masih rame-ramenya musik kita dulu di zaman heavy metal. Nah, kita dulu sempet bikin band sama-sama sama Mas Farid ini namanya Wanha, respect Wanha. Wanha itu Kotis kane. ya kita salah satu band heavy metal Malang Selatan lah ya. Iya. Ya, Malang Selatan heavy metal dulu kita masih sering event sama teman-teman dulu mesti gandengnya sama teman-teman Kangen Studio ya. Sama teman-teman Kangen Studio, Wanha itu personelnya saya, Farid, Yopi Bob, Mamat, Toye itu terus Yopi, apa? Si Desi Bass, terus gitare Agus Suneo. Wah, Agus Suneo ini kangen. Agus ini Iya. yang sekarang masih kangen aku belum pernah ketemu. Iya. Kita dulu sempat main ya sering lah lumayan di panggung Malang Selatan sama di Malang. Kita acaranya Kangen dulu di Matahari juga sama C4, zaman itu kalau nggak salah C4. Kita pernah main juga, Rel, tapi masih belum sama kenal Rel. sama C4 ya. Sama Ril juga main dulu. Sama Rel juga ada pernah ya. Lah di Matahari kan. Matahari kan Berel. Waduh, ternyata Oce barang Berel. Tapi aku dulu belum mengenal mereka. Saya kira wis ngene ta Berel. Nah, semenjak dari musik itu Mas Farid ke Batam juga masih aktif di dunia musik ya. Iya, tapi penikmat bukan pelaku lagi. Ya, dunia musik dia di Batam, nah aku tetap main di Malang di kafe itu kafe Top 40. Nah, terus semenjak di Batam 13 tahun dulu yang membuat akhirnya pulang ke Turen itu apa Pak Farid? Yang pertama orang tua. Tetap disuruh pulang alasan, gitu ya? bukan disuruh, tetap dimanapun kita pergi pasti akan ya semakin tua orang tua juga semakin tua. Jadi Itu mesti anu pilihan sendiri, hidup, pilihanmu sendiri. pilihan saya sendiri, saya untuk balik ke Malang itu Apa pikirannya apa? kepingin ngancani wong tuwek, Okay. kepingin ngancani wong tuwek, kepingin gak ada wong tuwek, kepingin Nggak, soalnya hidup posisi- berdampingan dengan saat di orang tua. Batam Bapak Ibu nggak ada yang nemenin. Mbak Enggak, di Batam ya sendiri kita sama keluarga nggak kok. di sini maksudnya. Di Bapak Lima Ibu. adik ada sih. Loh, di Batam sudah menikah, posisi sudah menikah. Saya berangkat ke Batam 2002, menikah 2004. Oh, berarti lumayan lama tinggal sekeluarga di Batam ya. Sekeluarga di Batam. Sampai beranak pinak. Sampai beranak pinak, sampai Bapak mendapatkan 2 anak di sana, terus balik ke sini 2013, 2015, terus dapat 1 lagi dari sini. Oh, berarti di saat zamannya ya ibaratnya di sana posisi ekonomi sudah oke lah ya. Ya, Pas alhamdulillah. Pulang ke sini karena pilihannya pengen ya Yes. birrul walidain yang deketin ke wong tua. Masya Allah wong luar tua. biasa Pak Farid. Terus akhirnya begitu nyampe di sini, Bingung. Biasanya kerja dapat Iya. uang, biasa gini-gini, terus di sini nganggur. ya ya. Uripe mek ngopi tok. Ya, saya sempat zaman ya, saya sempat Ngopi tok dan menyaksikan. akhirnya Terus? gini, nyonya ini istri merasa kok gak direken sih aku di Turen. Nyonya itu orang mana? Klaten, Oh, ketemu di Batam. ketemu di Batam. Ya. Terus gak direken daripada aku ngopi nang jopo wis mending gawe warung kopi di Turen.
Jadi sempat buka warung kopi Tahun mulai 2015. 2015 Mm-mm. sampai 2018 Berarti 19. Awal-awal aku pulang Kalimantan biyen iku ya ketemu. Nah iya betul, Ya terus. sampai 2019. Di pertengah perjalanan pasti akan ada apa istilahnya, ya gonjak ganjing pasti ada. Iya. Masih Yang pertama bisnisnya kali kan maksudnya kita, yang pertama kita buka kan angkringan, bukan warung kopi. Nah, Iya. angkringan saat itu kayaknya Kita bawa budaya dari pionir ya? Klaten. di Turen Bisa maksudnya. dibilang pionir angkringan yang sesungguhnya, maksudnya angkringan yang bener-bener ono sego kucinge, Dan ono sunduk-sundukan apa teko khasnya itu ya, teko khasnya itu juga masih Klaten ada. ya, bukan Jogja ya. Aslinya angkringan malah dari Klaten, Oh, bayar Klaten, iya. aslinya angkringan. Masih ada wedang jaene ono, ya semuanya intinya kita ambil khasnya angkringan yang dari Klaten kita bawa sini, mulai dari tempe bacem, Tempe tahu bacem, ya, puyo ya. puyo, ndok puyo, dan Ceker. lain-lain itu, ceker, ndas dan lain-lain lah. Sampai Kita- 3 tahun. Sampai itu ya naik turun lah. Ya naik turun. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah haluan. Nah, Karena saya merasa capeknya gini. Kita buka mulai pagi, kita udah prepare semuanya, kita masak dan lain-lain. nyumbui pagi itu dan sebelum lain-lain. subuh. Pagi setelah subuhan lah. Setelah subuh kita berangkat pasar, habis pasar kita masak, habis masak kita proses nyundui sate, nyundui usus, nyundui sembarang kalir. Nah, Setelah itu nanti sore jam 3 udah buka, udah mulai terima orderan, udah mulai. Nah, sampai jam 3 pagi. sampai jam 3 pagi berarti. Nah terus jam tidurnya jam Nah, berapa itu. ya? Jadi dari situ kita aku sendiri Selain jam tidur jam keluarga maksudnya. Iya. Jadi urip kok kesiksa ngene sih. Iya. Urip gak tahu istirahat kurang. Ya bener di omah tapi ketemu keluarga kok ya Ya, jarang. betul. Jadi mau ya nyari lagi. Ya. Dan akhirnya ketemu jalan nih. Untuk saat ini ya ini yang kita lakukan. Akhirnya kok memutuskan berarti langsung dari situ langsung banting setir ke barber. Oh enggak lah. Oh enggak. Enggak dulu. Bukan masalah kita banting setir ke barber, enggak langsung ujuk-ujuk nang barber enggak. Yang pertama ya itu tahu kawan, ada satu lagi kawan, Rido itu vokalisnya Sigaret kalau nggak salah. Oh, ya Rito sing iki mang Nah, Rito. Rido. Itu yang bikin ada motivasi, ada keinginan untuk menjadi tukang cukur. Setelah itu tanya kemana-mana, tanya ke Saat Rido, itu tanya- sudah punya barber. Waktu itu Rido sudah punya barber di Tawang. Oh, tahu mang di Malang. Iya di Malang. Di pasar Tawang. kalau nggak salah. Nah, terus Nah, setelah itu mencoba beli alat dan lain-lain, terus pesen alat, pesen semuanya, kita udah lengkap semuanya. kursus ya, Dek? Belum kursus itu. Ngawut. Otodidak yoga, Iya, terus. ngawut pokoknya kepingin apa caranya belajar, ndelok YouTube, gak nyantol. Nah, terus Gak masuk-masuk. Akhirnya putus asa. Kita alat sudah ada, kursi sudah ada, meja sudah ada, semuanya siap. Bingung nggak ada tukang cukuri. oh, Nah, memang buka. maksudnya awalnya mau mencoba bisnis ke barber itu bukan kamu sing belajar ke ininya ya, bukan bukan seperti itu. maksudnya memanage cari orang gitu kan. Aku nyari orang dulu. Jadi kepinginnya nyari orang dulu, terus aku belajar sama dia. Nyanya seperti itu. Ternyata nggak semudah itu ternyata. Iya. Jadi sempat aku buat locker di Facebook. Locker nyari. Ternyata ada salah satu ini kawan ini. Ini yang istilahnya jadi apa ya? Panutanku. Yang sampai sekarang juga masih Hubungan masih baik. berhubungan baik, masih Siapa saya ya? anggap itu Mas Taufik. Mas Taufik. Mas Taufik. Mas Taufik itu orang mana? Orang Gondang lagi gini ngajar. Tapi aslinya orang Paga. Jadi waktu itu dia datang ke sini dengan istilahnya datang karena lihat Mas Taufik yang postingan. senior dulu pernah Nah. pernah ketemu. Gimana? Jadi waktu itu dia datang ke sini, saya tanyain, kan mau buka
barberan iki gini. Kan buka wis sampean njaluk piro-piro sak karepe sampean pokoke aku ono kerene. Sampai seperti itu. Tapi Mas Taufik kan karena dia udah berpengalaman banyak, karena sering buka barber, susahnya buka barber seperti apa dia tahu. Dan Mas Taufik ini juga sudah pernah kesana kemari barber di dunia barber ini sudah. Iya, jadi kalau buka ini wabot Mas, sojo buka wis. Maksudnya, lek aku untuk ngawali buka aku gak iso. Jadi gini aja, waktu itu kalau nggak salah hari Kamis kalau nggak salah hari Kamis, hari Jumat dia ada interview ke Surabaya untuk di barber juga. Jadi dia pamitnya nanti gini aja Mas, kalau misalnya aku di Surabaya keterima, aku di Surabaya. Kalau nggak keterima, ya nanti dibicarakan lagi. Nah kan masih belum jelas. Dan akhirnya dia ke Surabaya diterima. Nah waktu itu aku masih tetap jualan kopi, Nah, kita masih hubungan masih sering ngobrol-ngobrol, masih sering masalah cukuran, masih tanya dan lain-lain. Setelah itu setelah 6 bulan atau 8 bulan itu dia di Surabaya, dia telepon lagi, Mas, alatnya sama perlengkapan barber masih ada semua? Oh masih. Anu aja Mas, nggak usah buka barber. Lah terus kita buka kursusan aja. Nah itu awalnya itu keren. Kita buka kursusan aja, sama punya tempat, punya alat, dan aku juga punya alat, punya gini sama aku punya skill untuk mengususi. Kita buka kursusan. Apa alasannya kok sampean kok ganti buka kursusan? Untuk tukang cukur di Surabaya, Malang dan sekitarnya itu kurang. Jadi barber besar pun kurang untuk tukang cukur. Jadi awalnya bukan buka barber dulu, tapi awalnya buka kursusan. Nah waktu itu kita sudah setting. Zaman itu kayaknya kursusan memang belum jarang. Mungkin adanya kayak sekolah hairstylist itu mungkin ya. Ya mungkin yang besar lah, mungkin ada Rudian. Iya, Rudian di sana yang mesti sekolah yang apa ya namanya yang apa yang ngaran ya, mereka sudah jadi lembaga, model kayak mungkin yang resmi lah. Sing underground masih turun Waktu itu setelah kita mengiyakan dia masih di Surabaya, aku sudah prepare di sini, kita siapkan semuanya dan kita juga promo semuanya. Waktu itu kalau ingat itu ada 12 orang itu yang berminat untuk khusus. Nah setelah dapat 12 promonya orang, gimana promonya waktu itu? Ya dari WA, status WA, dari Facebook dari IG dan main online lah. Nah waktu itu udah banyak yang tanya, ada 12 orangan. Nah setelah 12 orang ini Mas Taufik yakin aku balik lah ini, ayo dimulai. Jadi keluar dari Surabaya, datang ke sini, kita buka dan kita hubungi 12 orang itu. Mas kita udah buka, kita udah gini. Ternyata dari 12 orang itu 0. Nggak ada yang masuk. Luar biasa. Nggak ada yang masuk dari 12 orang pertama itu yang percaya. Berarti mereka cuma nanya tok no Mas ya? Ya karena Mas, ya kita kan nggak ngerti juga banyak alasan, karena ada yang istilahnya uang yang mau dibuat bayar ternyata dipakai untuk anaknya, ternyata dipakai ininya dan banyak sekali. Karena mereka juga menunggu kita kapan buka. Mungkin menunggunya juga terlalu lama waktu itu ya. Setelah waktu promo pertama sampai Mas Taufik siap itu memang berapa lama? Sekitar 2 bulanan. Oh, ya mesti ayo memang ya. Terus akhirnya setelah itu ya kita buka di sini, kita tunggu sambil kita ya istilahnya ngebom lah di media sosial, kita masukin grup-grup semuanya, kita bom semuanya. Dan akhirnya ada 2 orang yang masuk. 2 orang masuk, kita udah mulai khusus. Ingat nggak siapa namanya 2 orang pertama 2 orang yang merawani khususan itu Mas Sahid. Sodakna Sahid itu orang Turen. Bukan, Kepanjen. Sama yang nomor 2 itu Mas Santoso. Mas Santoso itu pemilik barber Peromon di Dinoyo. Peromon Dinoyo. Dia orang Malang berarti, orang Dinoyo memang Mas. Kalau nggak salah dia orang Jombang kalau nggak salah. Rumahnya Jombang. Terus yang Mas satunya Panjen itu buka juga. Sekarang udah buka di sampai sekarang buka di Panjen, di daerah mana itu nggak tahu. Daerah Ketawang.
Oh, Ketapang Gondalgi. Oh, Panjen. Ketapang apa Ketawang ya? Ketapang Panjen mau Gondalgi ya? Ketapang ya. Ketapang. Sing Panjen. Oh, iya. Luar biasa Rek. Mas Taufik, siapa Mas sih pertama? Mas Sahid dan Mas Santoso. Luar biasa kalau Mas Sahid dan Mas Santoso lihat ini, wah luar biasa sekali, yang orang pertama dan kedua yang masuk di kursusannya Mas Farid dan Mas Taufik ini akhirnya sampai bisa membuka usaha sendiri barber sampai detik ini masih kalau buka. Mas Santoso itu sebelum dia kursus datang itu cuma 3 kali, karena ya kalau Mas Santoso itu apa istilahnya, jiwanya jiwa pengusaha bukan jiwa pekerja. Iya. Jadi dia datang, dia mau minta, dia sudah buka barber dulu gitu. Dia sudah punya belum ada barber. orang juga. Oh, orang udah punya, Terus. udah jalan. Dia cuma kepingin bisa. Oh. Dia punya usaha tapi nggak bisa gitu kan, nggak ngeruh iki cukuran api cukuran elek nggak ngeruh. Oh. Dan dia belajar Dia pengen upgrade skill itu ya. Selain owner dia pengen ngerti supaya kualitas barbernya gitu. Tapi Mas itu cuma 2 kali atau 3 kali datang karena kesibukan dia juga kerja. Terus setelah itu dia ada planning menikah dan lain-lain, akhirnya kursusnya ditinggal. Tapi sekarang masih komunikasi. Dan setelah 1-2 itu ada lagi yang daftar. Daftar gitu. Dan setelah 2 orang itu stagnan 0, nggak ada orang. Nah, Sempat lama vakum lagi. jadi duit dari 2 orang itu kita buat beli kursi. Jadi belum bagi-bagian hasil tapi kita buat beli kursi. Buat beli kursi, terus setelah itu terima lagi, terus akhirnya ada kosong. Jadi semua sudah apa istilahnya habis ngususi lapo bingung. Akhirnya ada keputusan gini Mas Taufik. Iya apa Mas, lek barber dibuka, ayo sekalian buka barber ambil buka kursusan. Oh, jadi yang selama awal buka kursusan itu nggak buka barber ya? Belum, cuma kursusan. kursus. Rencananya Sama angkringannya itu ya. Jadi cuma seperti itu lah. Jadi belum sampai ke apa buka barbernya belum. Ya saya nggak persilahkan ya monggo. Kalau mau dibuka juga, ayo. Kalau mau di apa istilahnya cuma kursus toh ya ayo. Tapi setelah itu kita putuskan untuk buka kursus sama buka barber. Untuk kursus kita di pagi, terus untuk siang kita sudah mulai buka barber. Nah, nggak sampai di situ juga. Kita buka barber itu harganya 20.000 pertama kali ya. Untuk pelajar itu diskon 70% dan free kopi atau teh. Dan untuk umum diskon 50%. Free kopi dan teh. Luar biasa Rek. Bayang no. Jadi yang datang pelajar semua. Iya. Yang bayar cuma 6.000 yang dapat free kopi. Padahal kopinya sendiri harganya 3.000. Iya. Jadi tukang cukurnya dapat cuma 3.000. Itu selama 3 bulan Mas. Dan itu ternyata ngefek ya. Ngefek banget. Terus berarti salah satu strategi marketing akhirnya ya memakai strategi marketing yang tapi unik. Setelah itu ada masalah lagi. Dengan barbernya jalan, kursusnya juga jalan. Jadi kekurangan orang akhirnya. Enggak nempuk Pak. Orang yang kursus sama orang yang mau potong bareng. Terus gimana solusinya? Jadi waktu itu orang yang mau cukuran jadi punya pikiran, ojo cukuran dek kono, Gelatian. dek kono gaya latihan. Nah itu. Betul. Sih jadi korban nggak kira-kira? Loh enggak, kita nggak pernah membuat apa istilahnya kalau pelanggan kita jadikan korban nggak pernah. Kita jadikan model nggak pernah. Kita kalau model kita pasti akan nyari dari sini dan dibayar. Dan model itu minimal 20.000 loh sekali duduk. Bayarannya sekali. Plus ngopi. Plus semuanya itu. Terus akhirnya solusi yang tadi itu? Solusinya kita berpisah sama Mas Taufik. Mas Taufik buka kursusnya di Ganjar. Jadi di rumahnya Ganjar Gondalgi. Jadi SB Barber School ini dibawa ke Ganjar. Jadi di sini kita fokuskan untuk barbernya saja. Jadi
anak-anak yang udah lulus dari Dia ke Ganjar sini. dikirim magangnya ke sini. Nah, pas waktu dulu ya. Posisi sekolahnya pindah ke sana di baru ini sudah ada orang yang potong. Udah. Ya Mas Ahid tadi yang lulusan pertama. Yang lulusan pertama akhirnya kita kerja di sini dulu kita ya. kerjakan di sini. Ya. Terus Setelah itu ada lulusan yang bagus-bagus, yang baik-baik kita ambil di sini. Sebelum kita akhirnya lemparkan otomatis ke sistemnya berjalan gitu ya. Iya. Set, sampai akhirnya ke sini sudah full. Yang lulusan dari sekolahnya apa namanya? Sekolah SB Barber School. SB apa? SB ku banyak yang ya terserah orang yang mengartikan sekolah ya. barber gitu iso. Sekolah barber super budaya ya iso. Lutruk. Karena kita SB itu dari sumber berkah. Oh. Sumber dari keberkahan. Iya sih. Biar berkah. Santrinya yang mulai cilik sih kalet lah ya, jiwa santrinya, barber santrinya. Kowe jarine rarek, kowe jare barber syar'i ya paling ngono saya. Terus. Nah, setelah itu ya kita jalan masing-masing. Mas Taufik untuk khusus dan saya untuk barber Barbernya. shopnya. Terus untuk teknik dan lain-lain masih dipegang Mas Taufik. Nah. Dan untuk masalah mental diserahkan ke saya. Ke ini ya, develop anunya karyawan ya, Iya. namanya. Untuk Untuk mental, pengembangan SDM. pengembangan ke saya. Siap. Terus untuk pendampingan Bagian benak arek sing metel-metel. kalau metel-metel enggak rata-rata takut. Dia Bisa sudah lah. bisa, wis ngerti, wis iso. PD-nya enggak ada. Cuma ngedepi wong dredeg. Nah, terus saya ada keluar slogan. Slogannya enggak ada tukang cukur yang salah. Nah, enggak ada tukang cukur yang Yang salah, salah. tapi Nah, yang salah itu bukan motong rambut, tapi ngetok kuping. Nah, itu itu loh. keliru. Kategori Selama yang masih dipotong itu Rambut, rambut, berarti itu sih nggak ada bener. yang masih bisa diratakan. Nah, itu kalau yang dipotong itu telinga, Nah. nah, itu baru itu keliru berarti. Oh, masuk. Jadi nggak ada ceritanya tukang cukur salah. Tukang cukur yang salah cuma ngetok kuping toh. Oke. Jadi untuk menguatkan orang-orang itu ya, gak ono salahmu, bener kabeh. Dulu Yang ada cuma baik sama jelek. di kala transisi dari sekolah sampai ke barber buka ini dulu masih tempatnya belum sebesar ini. Dulu di sini masih angkringan. Sini masih berapa meja dulu? Dulu angkringan Oh, di masih sebelah ada. ya? Ya, angkringan di sini. Sini barber di Untuk sebelah barber ya. sebelah. Masih sudah dua meja, dua Dua meja. Ini meja dua kursi ya. Dua ini. Dua kursi. Sampai sekarang ini sudah tahun keberapa? Saya untuk buka kursus itu 2018 November. 2018 berarti 4 Buka tahun. barbernya itu 2019 awal, mungkin sekitar Februari atau Oh ya, 3 tahunan. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah berkembang pesat dengan dekorasi Alhamdulillah. interior dan sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 5 ada 5 kursi plus ono tempat satu keramasnya satu dengan barberman-nya berapa? Barberman di sini 6 dengan saya. Wah, akhirnya bisa motong akhirnya ya? Akhirnya bisa motong karena saya sering mendampingi Mas Taufik dan saya sering minta diajari. Ya dialah guru saya. Dia yang mengguru. Mas Taufik Farokah, Mas Taufik luar biasa sampai. Ini Mas Taufik sekarang di mana? Mas Taufik ada di Ganjar. Untuk Masih sekolah juga, buka sekolah. jiwa sosialnya tinggi gitu. capek, Dia orang sekarang dia lagi fokus di ada MLM, ada terus fokus di YouTube. Dia juga buka YouTube. Itu YouTube dia untuk pembelajaran ini rambut ini apa? Bukan, dia ada ya nanti dilihat aja channel Iya. YouTube-nya. Nanti coba dicek sih Ada nanti di SB Barber share School juga ada dia linknya. juga. Nanti Iya, saya iya. kasih linknya untuk Mas Taufik. Luar biasa Mas Taufik. Nah terus Dan akhirnya itu panutan itu. ya, Panutan saya. Mas Taufik juga salah satu ini berarti ya apa namanya yang ngasih terobosan ya apa terobosan atau gimana ya yang akhirnya membuka wacana inspiratornya inspirator lah. ya inspirator lek basa band-bande iku ya inspirator Anu. apa sih lek ngarani influencer. Apa itu? iya influencer Apa itu? aku sampai lali top apa sih lek ngarani top influencer Apa apa dia? jadi kayak Mati terusan aku kira lali gak sudah. aduh alas
Karena kopi ini malah rada lemot ini. Iya. Jamnya bengi jam piro ya ada. Terus yang membedakan di barber school ini gini Mas. Jadi kita kalau pagi kita adakan istilahnya untuk teknik, teori dan lain-lain kita berikan di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah setelah itu jam 12 siang nanti kita jam setengah 1 kita berangkat ke pondok pesantren. Jadi yang pagi terima materi, habis nyukur kita ajak ke pesantren, kita nyukur di pesantren gratis. Untuk yang anak yang kursus. Anak ya? yang kursus. Oh berarti programnya setelannya dari Turen SB ini kayak gitu ya? Iya. Pagi nyukur Model. nyukur model selama ikut pembelajaran ya. Siang ke pondok. Siang ke pondok. Jadi apa namanya Ngelancar sedekah ilmu lah ya. sedekah ilmu dan kita ngelancarkan dan kita ya minta barokahnya dari pondok. Terus Salah rata-rata satu pondok terbesar di Singosari. bukan Oh di Turen. di Malang Selatan lah. Oh di Malang Kita nggak mau Selatan. sebutkan Iya, pondoknya, iya. kita nggak mau sebutkan. Ada salah satu pondok. Oh itu Pondok terbesar. mereka rata-rata berapa bulan kursus? Rata-rata kalau untuk bisa saja untuk 1 bulan bisa. Nah terus untuk mereka habis kursus nyukur ke pesantren itu setelah berapa minggu? Maksud hari pertama langsung? Hari pertama biasanya kita ajak, tapi tidak Pendampingan kita cuma kita lihat dulu untuk melihat tuh perkenalan. Terus mulai dengan terjun yang kira-kira berapa hari lah ya? 2 kali 3 kali model kita udah kita bisa lihat kalau dia udah step by stepnya udah ngerti, udah tahu, baru kita lepas. Nah, terus di kursus itu memang ada step ini, khusus model A sampai ke Z itu memang diajarin. Iya, ini di sini semuanya mulai Berapa dari model? motong 12 model. 12 model tuh. Tapi untuk pertemuannya kita nggak kita batasi. Pokoknya Kapan mau ketemu aku ibaratnya- sampai 3 tahun nggak boleh. ibaratnya ilmunya pokoknya dari 12 jurus itu sudah menguasai sudah oke ya. Untuk bisa hitungannya bisa ya, bukan ahli. Oh iya untuk bisa. Untuk bisa saja. Kalau ahli kan dari experience ya. Jadi untuk bisa dari 12 model itu di sini rata-rata 1 bulan sudah menguasai. Dan untuk lanjutan itu bisa kita ya ambek jagongan, ambek ngomong Dan silaturahmi, kita ngomongin dan syukuran. setelah itu juga mereka yang sudah lulus dari sini juga ngasih bimbingan ya kalau mereka mau buka barber nanti gimana, beli equipmentnya di mana gitu. Jadi gini Mas, Apa difasilitasi sekalian gitu. kalau untuk saya sih menyarankan ke sekarang Alumnus. Iya, untuk alumni kita sarankan Jangan langsung buka. golek pengalaman sing akeh. Oh. Satu itu. Yang kedua, itu saya sarankan gini. Apa namanya nih? Bertahap. Duduk, apa ngarani? Aduh lali, ketika ngomong Apa maksudnya? Jenjang karir. Ah, Jenjang karir tukang cukur itu bukan dari kursus langsung terus jadi langsung owner. buka. Ah. Buka. Itu enggak seperti itu. Kalau dari kursus langsung buka, barber, Biasanya. stagnan. Ilmunya akan di situ-situ aja. Oh, betul. Jadi yang saya sarankan di sini adalah kalau kamu habis kursus, silakan ikut orang dulu. Betul. Soalnya Cari harga yang murah dulu. oh gitu. Cari harga yang murah yang kira-kira ya sehari bisa Standar, nyukur ah. sekitar 10 orang dulu. Setelah cari harga yang murah, kita cari harga yang lebih mahal lagi. Sampai Mentoknya di mana? ibaratnya yang premium barber gitu. Sampai premium barber. Nah, setelah jadi premium barber, di sini waktunya kalian buka Sudah buka usaha. Espan ireng lah karena. Iya. Buka usaha bukan berarti kalian yang nyukur. Nah, Nah, betul. ngerti maksudku ya? Berarti dia jadi mental sampean pengusaha. tetap ada di atas di harga yang mahal. Sama buka di kampung atau di rumah atau di tempat yang sudah disewa lah ya. Nah, untuk yang ngisi siapa? Nah, temui saya. Saya kasih murid saya. Gitu. Nah, jadi kalian tetap bisa kerja di sana. Nah. Kalau pulang bisa ngontrol. Oh iya, Kan berarti gitu. tanpa meninggalkan pekerjaannya yang lama dia sambil invest ya tabungannya buat ke Iya. sana, dia buka barber, naruh orang lulusan dari sini juga. Iya. Luar Jadi biasa. masih bergulir terus. Ya, kita. soalnya selain kalau saya sependapat selain dari skill yang 12 jurus tadi dikuasai, pengalaman menghadapi pelanggan itu kalau maksudnya cara
menghadapi pelanggan yang macam-macam. Kalau tidak dari pengalaman sudah nggak bisa menurut saya. Betul. Memang harus seperti itu. Jadi biasanya ya kalau sombong ya, maksudnya ada lulus tukang langsung buka. bukan habis ke barber besar yang istilahnya misalnya harga 100.000 dengan persentase dia dapatnya per kepala 40% lah. Kan yang dia dapat 40.000 satu kepala. Kalau dia buka di rumah di kampung bisa Ya nggak dia petang bola itu iso nggak kan kan Iya. kan ya mustahil Iya, dengan betul. skill dia dengan Dia harus tingkatan. mau menyesuaikan. Iya, jadi yang untuk harga 10.000 dia boleh nong liyo. Kasih kesempatan yang lain untuk belajar di tempat kamu. Iku ono variabel sabar ya kan, menurunkan ego. Oh ternyata nggak sih segampang itu. Banyak ono pelajaran urip barang iso. Tuh, bisa. Iya. Dan kita tiap 3 bulan sekali ada pertemuan ya Alumnus. alumni sama peserta khusus. Jadi kita kumpulkan. Terus yang alumni dikasih ke Yang alumni Sharing, kita session. kasih sharing. Jadi kita kasih waktu untuk alumni untuk menjelaskan kamu sekarang kerja di mana. Terus buka-bukaan lah semuanya. Kamu persentasenya berapa? sekarang Terus bisa kayak itu nggak sampai detik ini kira-kira sudah berapa alumnus? kalau sampai hari ini udah ratusan. Dengan jangka waktu sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun alumnus dan mungkin bisa disebut apa ya disebutkan dari beberapa mungkin teman-teman yang di area Jawa Timur mungkin ya tidak hanya di Malang kan bisa disebutkan alumnusnya di barber mana aja kira-kira Yang di Malang masih ada. Goodfellas. Malang Goodfellas nggak ada. nggak ada. Yang ada di Goodfellas itu Goodfellas Surabaya. Goodfellas Surabaya Ada 2 orang, ada Mas Dika sama Mas Eko. Mas Eko Goodfellas Surabaya Goodfellas terus Surabaya. Terus yang di daerah Malang yang buka sendiri mungkin banyak ya. Ada Mas Huda sama istrinya Mbak Vina itu ada. daerah mana itu? Itu dua-duanya alumni, satu cewek cowok. Jadi sekarang menikah. Wah, luar biasa. Terus buka daerah di Itu Di Malang. di Muharto. Daerah Muharto. Oh. Ya, daerah di Muharto apa ya? Ya Muharto kayak di daerah kono lah. Terus selain ada sih. masuk yang lainnya di Malang kan ada beberapa barber Ada kemarin sempet di Pullman belum masuk. Terus? Ada di Merah Putih pernah ada. Merah Putih ya. Terus Gentleman ada. Gentleman Mas ya, Bagus Gentleman. ada Gentleman. Terus ada di Heritage. Rich. Belum. Enggak. Kita belum masukkan ke sana. Ada di Heritage itu di daerah Suhat. Sudah pojokan Biliat apa sih jenenge iku? dua biyen lah. Suhat. Jalan apa? Duh lali. Pokoknya pertengahan Suhat bukan. Jalan tengah Jalan Kembar Suhat. Bukan masuk Jalan Coklat. daerah lali apa? Bukan di daerah Gunung Iya, kalau ono. lali. Heritage Barbershop itu ada Mas Dimas. Ya. Terus ada lagi di Utas Barbershop itu di Tahu Jajar punyanya Mas Robi itu. Kalau Itu luar ada kota yang selain Surabaya, orang enggak? Papua Papua. ada. Jadi memang orang sana yang kursus di sini. Oh. Iya orang sana. Tapi berarti yang kursus Buddha. di sini itu nggak hanya orang Turen ya, ternyata Banyak ya orang banyak. Kalau Gedok saya tular berarti ini gedok marketing tular, ya. akhirnya marketing gedok tular berarti. Ya seperti itu. Tetap kita juga beda soal kita jalan. Ya. Terus yang gedung tular juga jalan. Kalau- Ada yang tetangganya dulu pernah di sini, terus dia udah berhasil, terus ini pingin ikut juga banyak. Terus ini nggak boleh di share ya, berapa kursusnya nggak boleh di share sini. Untuk saat ini boleh untuk biayanya khusus. Oh boleh ya jelas. Untuk saat ini Jadi kalau- biaya kursus boleh untuk saat ini, tapi ya untuk berikutnya kan pasti akan ada perubahan. Oh iya, betul. Range-nya aja lah. Jadi kira-kira Range-nya antara 3.500.000 sampai 5 jutaan. sampai 5 jutaan itu untuk tahun inilah kira-kira naik turunnya. Dan itu insya Allah biasanya satu bulan sudah cukup. Atau hitungannya paket segitu itu berapa kali Untuk- pertemuan? Untuk pertemuannya kita tidak terbatas. Pokoknya sampai Kita bisa. cuma membatasi model yang kita sediakan itu 12 model. Oh. Misalnya dari 12 model Belum ini bisa. ternyata belum bisa. Nah, untuk biaya modelnya nanti Iya. dia yang nanggung. Oh. Jadi nggak sampai satu Tapi bulan jarang selesai, ya, enggak. jarang ya. Rata-rata 8 model udah bisa. Oh. Rata-rata. Dan selama kursus dengan biaya itu sudah dapat alat juga.
Enggak, alat bisa. Oh enggak. Karena alat kan gini, alat itu ya sama seperti kita senjata lah ya. Kayak Jadi musisi, kalau ya. kalau kita untuk belajar kita menggunakan alat jelek, nanti kita kalau udah bisa menggunakan alat bagus juga kan yang mending tukang sing apik gitu. Iya. Tapi tukang cukur gak duwe alat yo, padha karo Wiro Sableng gak duwe kapan. Lah kayak gitaris gak duwe gitar. Kalau tepung. Iya. Masuk. Jadi kalau teman-teman nanti insya Allah ada di description di kolom bawah nanti saya masukkan keterangan lebih lanjut, informasi mungkin sama kontak personnya Mas Farid. Kalau atau boleh juga menghubungi saya kalau pengen belajar, boleh menghubungi saya ya. Nanti Langsung aja ke Mas Boim bisa. saya antar ke sini. Bisa diatur. Oke? Bisa dikasih kisi-kisinya lah. Nah, terus Dan jangan khawatir untuk yang dari luar kota, di sini kita sediakan untuk mesnya ada. luar Kita biasa. sediakan mes. Nah, dulur-dulur ini ada di luar kota. Nih kawan-kawan saya yang ada di Pulau Kalimantan. Kalau pengen buka Samarinda. partner, cari orang ataupun mengirim delegasinya kursus di sini, just Monggo. call me ya. Monggo silakan. Enak, sudah ada mesnya juga di sini juga ada. Nah, sekarang Turen Barber ini sudah punya berapa tempat? Di Turen? Kalau untuk tempat kita cuma satu yang Turen Barbershop ya. Kalau kita ada istilahnya second brand. bukan second brand. Kita ada kerjasama dengan Oh, beberapa kerjasama. owner ya. Ah. Owner yang mana kita untuk manajemen sama tukang cukurnya SDM kita ya. yang support, Pokoknya mereka tempatnya aja. mereka tempatnya saja. Berapa sudah? Ada sekitar 6 Oh, tempat. ya. Di kawasan area Turen. Tepanjen ada, di Malang ada, Oh, luar biasa. di Tumpang sempat ada, sekarang sudah masih saya Nah. tutup dulu, ada di daerah Turen ada juga. Berarti untuk yang melihat obrolan entas ini, kalau pengen kursus hubungi saya. Kalau Anda punya tempat atau punya modal kepingin buka barber, hubungi saya. Boleh, Kita silakan. atur ya, gampang. Nanti bisa dicincang. Nanti tak atur ya, bisa. Jadi Oh, masuk, untuk masuk. lulusan sini nggak bingung untuk cari pekerjaan Siap, atau siap. nggak bingung untuk cari tempat magang, semuanya dipermudah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan Terus ingat, tukang cukur bukan dari bakat, ngono ya? bukan. Apa tiba? Ya karena belajar, Gelem belajar. mau belajar. Rumus umum kayak gue. Rumus umum, karena bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari. Terus ada bakat ya, alhamdulillah ya. Kalau ada bakat, dia lebih cepat, Lebih itu aja. cepat. Bedanya di situ. Terus Dek, masalah kok akhirnya orang ini, iku potongannya luwih apik, iku apa ketelatenan apa ya selain skill jam terbang. Biasanya ya skill jam terbang, terus waktu. Kadang waktunya lebih lama, dia pasti hasilnya akan lebih bagus. Ada juga yang cepet, bagus. Terus ada. di program apa namanya kursusan itu selain skill diajarin juga gimana cara nge-treat pelanggan Ya, ngomong yang sing sopan. pasti gini. Soalnya aku pernah Pak potong rambut ya di sebuah barber gak enak anu deh wis. Jadi yang- arek gak enak anu lho kan mual saya gitu kan. Terus Ah. bayar larang gak enak. Sebenarnya kuncinya ada di komunikasi ya. Iya. Semua tukang cukur ada di Dan komunikasi. itu dikasih di sini ya. Dan gini, komunikasi bisa lancar kalau dia punya, kalau saya ada 3B sih Mas. Nah, iki Adab. catat alon-alon. Si Apa 3B. 3B? Ya. Jiji. Iki rumus-rumus biasa, iki brand, beauty, ambek behavior. Luar biasa. Cuma itu aja wis. brand beauty. Jelasno siji ya, brand beauty behavior. Brand ini berarti Jadi yang pertama dia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cukur rambut. dan dia berarti dia mau belajar lah paling Dia nggak mau ya? belajar dan Mau dia bertanya. mau bertanya. Ah. Dan ini kita kasih semua untuk pengetahuan tentang cukur rambut, mulai dari penyakit kepala, Oh. penyakitnya rambut dan lain-lain, Nah, dan keren ini, solusinya. keren ini. Ah. Tapi yang solusi yang kecil-kecil. Terus Tapi kalau termasuk untuk ini penyakit ya kita kalau serahkan ke dokter. kepala saya bulat, cocoknya kamu style ini itu masuk di Ya di brand oh. untuk cocok-cocokan, Ya. untuk bentuk wajah, bentuk kepala, bagusnya seperti Brand. apa itu di brand. Brand terus kedua Kedua di beauty. Kalau Beauty. beauty kan untuk cewek ya. Kalau ini untuk cowok berarti ya istilahnya stylenya apa? stylenya, penampilannya, ya sing kudu wangi rek. Oh iya, Wangi betul, satu. betul. Terus gunakan masker. Pakai masker wajib. Wajib pakai masker. Masker itu Setuju. bukan hanya untuk menutup mulut, tapi itu melindungi dari potongan rambut. Yang masuk ke hidung ya. Jangan sampai potongan rambut masuk ke hidung, karena salah satu
anggota tubuh yang sulit dicerna itu adalah Rambut, betul. Jadi nggak boleh, harus pakai Luar masker. biasa rek. Karo aku sedalam itu terus. Ya pakai sing rapi rek. Iya, pakai sing Mosok rapi. motok kabeh sarungan ya gak apa-apa. Lho beto lek ono hari santri ya, Ya, kita memperingati hari santri kita betul, motong sarungan ya betul. gak masalah. Kudu rong panggone. Kudu rong panggone. Ono seragame ngene ya. Nah, Ini ya. ini seragamnya. Terus yang ketiga tadi B3B. Nah, ini Brain Beauty biar Behavior. berarti attitude lah. Attitude. Saya bisa menjamin ke anggota saya, ke istilahnya anak didiknya, saya kontrol di behaviornya. Yang harus pasti Betul. attitude-nya harus dijaga. Bener. Lek nyolongan ya sepurane. Sak durunge lurus tak tokno, tak balekno dhuwit mulai nyolongan. Betul. Wis tak balekno wis dhuwitmu wis Pokoknya gak usah. punya dua ini tanpa satu attitude nothing. Oh, bener. Mesti tak puter-puter ini kalimat ini aku suka dari quote-nya Mas Danar ini mesti saya sering mengulang-ulang kon nakal dablek gak apa-apa tapi ojo kudu. Iku. Tatuan Aku gak seneng kalimat apa-apa, iku. tindian gak apa-apa, sing penting sopan. Salah satu barber di Malang namanya KDM itu tukang cukurnya harus bertatu. Ya memang dia Syaratnya harus salah bertatu. satu ya, betul, karena betul. passion ya istilahnya. Dan salah satu tukang cukurnya lulusan saya juga ada luar biasa. di Merjasari. Kalau di Malang ada di Merjasari. Ya, namanya Diki. Keren. Salut. Itu ya lulusan dari SB, ya bertato, piercing dan lain-lain ya. Nggak masalah untuk kita pun nggak ada masalah dengan tato. Nggak ada masalah dengan penampilan, nggak ada masalah. Ojo nilai toko ibu nih Ya. Terus kira-kira punya angan-angan apa yang mau di apa ya? Angan-angan kedepannya mungkin di barber atau bisnis yang lain kira-kira apa yang belum? Yang belum kesampaian sekarang adalah saya ingin buka barber milik saya sendiri di Malang. yang premium. Amin. Moga-moga Yang premium barber siap. Malang jaga ado-ado. Iya. Berarti gini setiap kali mau manggung Bruno sih. Foto Boleh. trek budal ngono lho. Skripsi kate foto Skripsi, kate foto. kate manggung kate digondol Kan tak gondole. gayane skripsi kan Mbak Bono sih Mas pokoke gondol mari roto budal. Tapi ternyata setelah pengalaman saya keliling kemana-mana ambil barber, Mas Yop kelihatannya potong gundul tok ngene Pak. Ternyata ya gak semua iso roto apik Pak. Iya. Ternyata Pak. Apa itu? Kenapa itu? Ya dari Ya passion ya, apa? passion. Jadi Gak telaten malah ya. gini loh. Mas. Kalau orang di barber ya rata-rata dia lebih detail daripada pangkas. Rata-rata lebih detail. Dan kan aku potong dek barber loh padahal Pak. Mungkin dia lah, mungkin ke silap lah mungkin. Iya, Ada yang betul. Gak kabeh. jadi sebenarnya sih alat sudah ada alat bantunya, ada guardnya. Jadi nggak mungkin kalau nggak rata nggak mungkin. Jadi mungkin ono masalah bojone. Iya paling arah. Paling ono masalah bojone terus gak fokus. Betul, Yang pasti betul, fokus. betul. Jangan bawa masalah. Itu oknum ya kan itu oknum itu. Sebenarnya nggak ada perbedaan antara pangkas dan barber, Betul, nggak ada perbedaan yang signifikan, nggak ada. Tapi di luar itu saya salut dengan permunculannya mungkin transisi ya kayak dulu cukur rambut menjadi ke barber, fenomena kayak dulu kayak barang second sekarang jadi thrift. Tapi di luar itu teman-teman barber itu menjamur, akhirnya menjadi salah satu lapangan Usaha usaha kerja baru dan mereka bisa ibaratnya membuka lapangan kerja walaupun dengan skup kecil tapi aku salut banget dan ternyata kelas barber sing ibaratnya ya secara tampilan yang barber yang oke itu ternyata nggak di kota toh, ternyata di pelosok-pelosok kabupaten kita kalau jalan-jalan ternyata ya api-api ya ternyata salut aku dan harganya loh ya hampir standar, berarti rata-rata 15 ke atas loh. Iya. Dan ternyata masih rame, itu luar biasa ya Karena gini Mas, ya istilahnya kalau untuk rambut ya, semua pasti akan tumbuh rambutnya, kecuali saya. Iya ya, karena ini nih. Gak ada matinya. Mas. Karena musiman. Jadi juga. sekarang pun anak sekolah diwajibkan setiap 2 minggu sekali harus potongan. Kalau nggak potongan dipetali, ya itu kan apa mana kata big season mau lebaran, mau tahun baru dan lain-lain. Siap. Apa ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman Mas seputar
dunia barber. Oh, ada ini nggak barber biasanya kayak anak-anak band-bandan event yang gede ngumpul ada nggak barber juga? Ada besok ini istilahnya ada tanggal 17 Januari. Itu eventnya Kobama. Kobama ya, komunitas barber Malang. Ya, komunitas Malang ada ya istilahnya ya seperti seminar lah. Seminar mungkin ya ada pembicaranya juga ada dan ada battle di sana. Oh, keren. Battle itu ya nyukur wong wake bareng sing api sing ndi ya iku. Sing Deal acara Pak. Dek ndau kemungkinan. Wah, jembak itu berarti itu Januari Malang Raya itu ya, Malang Raya. Biasanya dari luar kota juga banyak yang datang. Sudah ada nggak data tertulis kira-kira Malang Raya ada berapa ratus barber itu ada nggak? Waduh. Yang mungkin yang sudah masuk anggota. Saya sendiri juga belum masuk ke Kobama, belum masuk jadi anggota Kobama. Jadi kalau untuk tukang cukur di Malang Raya ya mungkin ribuan. Oke. Ya sekarang yang harga 5.000-an. Acara bakti sosial bareng biasanya aku dulu arek. Kalau bakti sosial kita nggak harus nunggu jadi komunitas, nggak harus berkomunitas dulu baru bakti sosial. Masing-masing juga bisa. Betul. Kita pun kita lakukan untuk setiap Jumat kita juga ada nyukur gratis di masjid-masjid dan itu pun setiap Jumat ya, setiap sekali ya, keliling masjid. Wilayah satu masjid yang di wilayah Turen aja, yang minta didatengin yang mana itu kita datengin. Terus di masjid itu takmire apa ya sekitar warga situ yang mau? Ya semuanya warga Mulai jam sekitar. berapa sampai? Biasanya pagi sampai jam 8 atau setengah 9 sampai sebelum Jumatan jam 11-an. Berarti barber tutup. Enggak, barber tetap buka. Berarti yang sana ya sebagian. Oh, siap. Jadi kalau barber biasa buka satu orang, yang dua berangkat atau gimana. Betul. Dan itu pun nanti setelah Jumatan kita lanjutkan lagi sampai habis. Ya. Biasanya minimal 7 orang lah kita datang ke sana. Sampai habis, sampai menjelang maghrib loh. Iya, pernah itu sampai sholat maghrib itu. Luar biasa. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol panjang di dunia barber ini, ternyata banyak sekali nilai-nilai yang insya Allah bisa diambil dari obrolan ini tadi. Di situ ada perjuangannya, ada apa ya? Tadi filosofi kehidupan. Terus ternyata dari sini juga bisa mendatangkan ladang pahala. Kita bisa berbagi dengan skillnya. Terus gimana survive di dunia barber ini, tidak hanya skill tadi, ada 3B, nanti teman-teman bisa ingat, brain, beauty and behavior. Terima kasih banyak Mas Farid sudah berbagi cerita. Nah, kita juga satu lagi nih Mas, program kita kan kita setiap tahun ada santunan anak yatim. Dan setiap ada santunan anak yatim yang cowok ya, yang cowok itu kita kasih kartu member untuk cukur di sini gratis. Free selama 1 tahun. Luar biasa. Untuk yatim, anak yatim. Jadi kita kasih kartu member, datang ke sini bawa kartu membernya gratis. Muka-muka tambah maju, tambah barokah. Amin. Semakin banyak menyerot tenaga kerja dan menginspirasi orang-orang sekitar urap ya. Kalau ada investor mau buka barber di Malang, monggo gandeng kami. Siap. Wes kayaknya untuk kali ini nanti insya Allah mesti kita akan ada pertemuan berikutnya lah. Mudah-mudahan tak tahu ngobrol apa berikutnya. Turen punya program apa lagi, Turen Barber. Kita bisa sharing lagi ya Mas Farid ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita sharing sama teman-teman di Silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada salah tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan seikhlasnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita semua saudara. Buang jauh rasa benci di tempat.